KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi ketika salah satu pasangan dalam suatu hubungan merasakan dorongan untuk mendominasi atau mengendalikan pasangannya. KDRT itu bisa secara fisik, misal dipukul, dibanting, dicambak, segala macam yang mengakibatkan luka fisik. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. KDRT yang dialami oleh Vena Melinda oleh suaminya Ferry Irawan memang mengejutkan publik karena mereka selalu pamer kemesraan di muka publik. Pengantin baru ini juga mengatakan bahwa mereka selalu harmonis, dan hal itu tentu memancing beberapa spekulasi dari netizen, termasuk juga seorang artis, Bunda Maya Estianty, yang sepertinya seangkatan dengan Vena Melinda, sama-sama artis senior. Namun Bunda Maya dulu bergerak di bidang musik, sementara Vena Melinda adalah artis sinetron. Bunda Maya sebelumnya juga sempat mengundang istri dari Ferry Irawan, mantan istri tepatnya. Dalam podcast itu, mantan istri Ferry Irawan ini juga jelas mengatakan bahwa Ferry Irawan ini juga sering kasar memang, sering mukul, sering nonjok bahkan. Dan hal itu membuat Bunda Maya kaget. Namun setelah melakukan KDRT, Ferry Irawan ngemis-ngemis lagi untuk minta kembali. Dan ternyata firasat Bunda Maya sepertinya benar, karena tidak lama setelah podcast tersebut terjadilah apa yang dialami oleh Vena Melinda sekarang. Karena itulah Bunda Maya kemudian speak up di akun TikToknya soal KDRT, nampaknya sebagai support terhadap sesama artis, yaitu Vena Melinda. Nah, bagaimanakah Bunda Maya menyikapi KDRT ini? Silakan saja simak di Fakta 5D kali ini, dan nantinya akan dilanjutkan dengan podcast dari Bunda Maya bersama mantan istri Ferry Irawan, yang seakan menandakan Bunda Maya sudah punya firasat terhadap nasib yang dialami oleh Vena Melinda. Silahkan like, subscribe, and komennya, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi ketika salah satu pasangan dalam suatu hubungan merasakan dorongan untuk mendominasi atau mengendalikan pasangannya. KDRT itu bisa secara fisik, misal dipukul, dibanting, dicambak, segala macam yang mengakibatkan luka fisik. Juga KDRT secara psikis, misalnya KDRT secara verbal. Misal pasangan bilang kepada perempuannya, "Bego lu, gitu aja nggak bisa, kamu bisanya apa sih?" Itu verbal. Atau KDRT secara ekonomi, misalnya apabila seorang pelaku memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif, termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tapi menelantarkannya, mengambil tanpa pengetahuan dan tanpa persetujuan dari korban, serta merampas atau memanipulasi harta benda korban. Dan terakhir adalah KDRT secara seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dengan cara yang tidak disukai, dan juga pemaksaan seksual menyuruh pasangan berbuat tidak senonoh dengan orang lain. Tapi yang paling gampang dibuktikan ketika kita melaporkan ke polisi adalah kekerasan secara fisik, karena lukanya kelihatan. Nah, kalau kamu wanita yang terkena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, jangan segan untuk meminta bantuan kepada teman, tetangga, atau siapapun yang bisa menolong kamu. Jangan lupa kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, karena ini penting banget. Apakah itu video handphone, apakah itu CCTV, atau itu adalah bukti suara rekaman di handphone, suara, foto, saksi untuk memperkuat laporan kamu ke polisi. Laporkan saja ke polisi, toh delik aduan juga, artinya bisa kapan aja laporan tersebut dicabut kalau seandainya nanti kalian pasangan tersebut berbaikan kembali. Minimal kasih jerak kepada mereka yang melakukan KDRT. Ini pesan ya buat lelaki dimanapun kalian berada yang merasa dirinya maco. Apaan sih maco? Tapi sesungguhnya lebih cocok pakai daster. Aduh, wanita itu bukan untuk dikasarin. Seandainya kamu lelaki punya pasangan wanita yang memancing kamu untuk marah, lebih baik menghindar dulu aja sampai wanita tersebut tenang. Tapi jangan sekalipun kau colek
dengan kasar. Jangan kau, ya kalau emosi boleh, tapi lebih baik kau tinggalkan saja. Jangan sampai kau banting, apalagi di smackdown. Semacam-macamnya kalian kalau para lelaki sudah melakukan KDRT, menurut kami kaum lelaki itu lebih baik pakai daster aja, atau mungkin mau pinjam lipstik saya, atau mungkin saya dengan senang hati akan meminjamkan daster tersebut kepada lelaki tersebut. Gimana? Kita apa ini laki-laki yang melakukan KDRT? Ketika kamu dipisahkan dengan seseorang yang kamu sangat cintai dengan cara yang menyakitkan, santai aja. Kadangkala Tuhan mempertemukan kita dengan orang yang tidak tepat dulu sebelum mempertemukan kita dengan orang yang tepat, supaya kita bersyukur, bisa belajar hikmah kehidupan dan belajar keikhlasan serta kesabaran. Bilang aja dalam hati, lo rugi ninggalin gue, karena gue bakal digantiin sama Tuhan yang lebih baik dari lo. Nah, apa yang memantapkan peristiwa-peristiwa apa yang memantapkan akhirnya Mbak Anggi saya gugat deh karena capek, udah kuat juga gitu kan. Mungkin perjalanan hidupnya, pernikahan ini ternyata yang dipikirkan orang aman-aman aja ternyata tidak aman gitu, tidak harmonis ternyata gitu. Iya ya, karena saya pikir ya banyak sekali ya yang saya alami ya sama dia. Ya selain juga dia juga kasar ya, agak kasar ya. Kalau misalnya dia marah itu, dulu dia sering banding pintu, terus ditonjokin, terus ya gitu. Dari dulu dia saling ngancep, saya bilang udah kamu pergi dari sini, karena saya sebelumnya nikah secara agama ya, saya pikir gitu kan. Ya udahlah, saya pikir gitu kan. Terus dia tuh selalu saya bilang ya udah kalau kamu aja kamu pergi aja, nggak apa-apa. Dia selalu nangis, saya kamu ngusir saya, kamu tegas. Dia mau bunuh diri, dia pergi ke dekat jendela kamar. Saya sampai bilang ya udah kamu uring-uringan gitu. Saya bilang ya saya sabar-sabar kan, saya juga capek, kerjanya udah capek, sampai kayak gitu capek banget gitu loh. Ya, jadi yang ngancam untuk pisah tuh Mbak Anggi atau Mas Ferry? Saya selalu bilang minta pisah sama dia. Karena itulah kan, maksudnya benar-benar kayak anak kecil banget gitu. Apa-apa cemburu, apa-apa marah gitu kan. Setiap apa minta diladenin, apa gitu, capek ya. Karena saya kerjanya benar-benar kerja, saya punya kantor sendiri, punya anak buah juga. Kadang-kadang saya bisa capek di kantor sampai rumah begitu. Dan dia selalu bilang kalau misalnya dia bangunnya selalu siang ya. Kalau dia siang itu dia bangun, dia bilang gini, yang makan yang kata gitu. Saya di kantor kan, misalnya kantor kan dari rumah ya kan. Kamu ke kantor aja. Kamu makan makasih kata gitu kan. Nah, oh iya nanti deh saya bilang gitu kan. Nah kadang-kadang saya sampai rumah, lalu saya udah tadi makan gitu apa, kamu nggak makan, langsung diambil makanannya dibuang ke tempat sampah. Gitu. Kadang-kadang saya sedih juga, kok gitu banget gitu kan. Makannya itu nggak dimakan, kamu nggak mau nih, saya udah beli itu ya udah. Ada nggak misalnya pengancaman misalnya kan Mbak Andi kan bilang udah kita bisa aja karena mungkin ada perlakuan dari suami yang misalnya mungkin ngancem bukan hanya sekedar ngancem kata-kata, tapi benar-benar ngancem pakai mungkin senjata, mungkin pakai. Ada sih, dia kan punya besok ke Swiss Army gitu kan, ditaruh di leher saya, kita mati bareng sekarang ya, sering begitu. Ya nggak tahu ya, saya pikir itu yang membuat Mbak Andi akhirnya bilang kita bisa aja gitu. Iya, saya bilang kita bisa, karena saya pikir kok hati saya jadi nggak tenang gitu kan. Ya gitulah, sering banget gitu. Sampai tempat tidur pun gitu, di atasnya tempat tidur ditonjok, wah gitu. Ntar kalau misalnya saya kenapa-napa, kok dia tusuk-tusuk tangannya pakai pisau. Nah sekarang kalau selama 12 tahun pernikahan itu apakah secara nafkah itu terpenuhi gitu loh, atau misalnya Mbak Anggi merasa bahwa mungkin secara nafkah banyak saya gitu dibanding dia, atau misalnya banyakkan suami kasih nafkah gitu. Saya sih sebenarnya untuk nafkah